Lur, CMA lah di showroom mobil. Nah, Istana Nissan. Kita mengikuti acara event test drive mobil Nissan X-Trail ya. Pe, kita masuk pe. Nah, pe, yuk. Yang tadi palingan. Ya, selain kita memperkenalkan the all new Nissan Serena e-Power e-Force ini, kita juga punya program khusus untuk model-model yang lain. Hanya 2 hari ini. 2 hari ini aja. Hanya 2 hari ini, ya. Kicks e-Power, Serena C28, Serena e-Power, terus ada Terra, ya. Hari ini, 2 hari ini, kita ada program khusus. Ya, dan itu sangat menarik ya, sayang kalau dilewatkan gitu. Makanya kita mengundang masyarakat Sumbaksel ya, Palembang khususnya datang ke sini. Oh, kantap lur. Nah lur, coba CMA nak ngerasa ke mobil Nissan X-Trail. Ay, kayak kita masuk min juga min ya Allah min. Alang lemak, oh Allah min, lemaknya min. Oke, kita coba bawa muter dikit-dikit ya. Oke. Oke dulur, kita test drive dengan Pak Ansel ya. Yuk, Pak ya, cak mana gitu ini dulur. Bahasanya ya Allah min, cak wong kaya yang CMA hari ini min. Oh. Jadi ini X-Trail e-Power e-Force ya. Jadi dia beda sama Nissan Hybrid atau kebanyakan karena Nissan itu sistem e-Powernya dia full pakai motor elektrik penggeraknya. Jadi kita mau dari kecepatan 0 sampai kecepatan tertinggi, mau kita bejek pol gasnya itu, dia full elektrik. Mesinnya nggak nyambung ke roda sama sekali. Nah, si mesin itu tugasnya apa dong? Nah, dia akan mengisi daya, dia jadi kayak chargernya gitu, genset orang bilang ya, ke baterainya, yang kemudian baterai itu menyalurkan tenaga ke roda. Spesialnya di X-Trail ini model pertama kita di Indonesia yang sudah menggunakan sistem namanya e-Force. E-Force. Nah, e-Force itu electric all-wheel drive-nya Nissan. Jadi ketika misalnya mobil biasa itu dari mesin disalur ke transmisi ke roda 4-4-nya, di Nissan kita pakai e-Force ini pakai 2 motor listrik. Di depan ada motor listrik, di belakang ada motor listrik. Ada lagi motor listrik. Ada lagi. Nah, jadi bang buat namanya ini dulu deh, malah dua mesin nyala dah. Wah, kecepatannya nih asli. Coba dulu. Kelilingin dulu gitu. X-Trail ini juga udah ada 5 mode berkendara. Nih, ada dari off-road, dari snow. Untuk di Indonesia sebenarnya lebih ke lumpur mungkin ya, jalanan-jalanan licin. Auto ini mode yang umum digunakan untuk sehari-hari. Eco untuk hemat bahan bakar, dan Sport ini kalau ingin lebih laju. Nah, dan untuk e-Force ini tenaganya tuh luar biasa karena dia bisa memberikan torsi dan tenaga instan dari ketika kita bejek gas, dan itu hampir nggak ada delay sama sekali, namun tetap halus. Nah, kita coba nih ya, kita coba jalanan kosong dikit. Oh, mantap ya Allah. Nah, tapi halus kan rasa nariknya, gak kayak ngejambak yang bikin pusing kan? Bener. Ya Allah dulu rasa copot jantung CMA dulu, saking ngebut gak terasa mesinnya. Wah, total di sini. Ya Allah dulurku, terpaksa kamu belinya ini. CMA mesin lah Cak Dewi kok ini. Ya Allah. Wow. Terkeras badan CMA. Dan padahal pengeremannya tuh jatuh lumayan keras loh tadi. Bener. Nah dulur, CMA jujur nak copot jantung tadi dulur. Pengeremannya halus, sudah tuh dia narik gas tidak pun tidak terasa. Tahu ngebut atau berhenti. Ya Allah Tuanku, terpaksa kita beli 4 loh ini. Jangan tak beli kamu ya. Ya Allah. Nah ini apa dulur ini? Kayak mos ini. Nah, ini untuk transmisinya. Nah, tapi perlu diingat kalau sistem e-Power ini kita sebenarnya nggak ada transmisi. Jadi kalau yang lain kan mungkin ada yang CVT, 6AT, segala macam ya. Karena e-Power penggeraknya full listrik, dia udah nggak ada namanya transmisi. Jadi ini cuma lebih ke ngerubah arah sama ngerubah karakteristik dari si motor listriknya aja. Ini P, parkir, dia akan ada ya nahan lah biasa kayak parkir. Kita begini, motor listriknya ini akan untuk maju. D. Kita sekali lagi, ini B, ini kayak braking, misalkan untuk jalanan menurun, di mana
motor listrik ini akan menghasilkan hambatan lebih regenerative braking. Jadi dia sekalian ngecas baterainya, memperlambat mobil. Jadi kita nggak perlu sambil nahan-nahan rem. Jadi kesimpulannya ini dapat mengaturnya. Ini untuk ngatur giginya dan ini untuk mundurnya. Ini kuncinya nih. Ini kunci ya, kuncinya lemot ini di dulu. Betul, itu kuncinya. Nah, dulu kuncinya lo. Nah, kuncinya min. Oh, lo canggih kalau canggih kunci ini. Nah, ada payah lagi nak ini. Nah, jadi ini kelihatan nih namanya head-up display 10,8 inci. Jadi ketika misalnya kita lagi nyetir, kita tuh nggak usah capek-capek lihat ke bawah. Fokusnya kita bisa lihat ke depan aja, dia akan kelihatan untuk beberapa informasi penting. Kayak kecepatan, navigasi, maupun untuk advanced driver assist-nya. After 100 meters. Jadi udah ada navigasi bawaan, tapi karena ini kan navigasinya offline ya, ini memang lebih, jadi enaknya adalah kita nggak perlu koneksi internet, tapi memang beberapa titik itu mungkin belum ke-update, nggak. Kalau Google Maps kan kayak istilahnya tiap menit update ya. Nah ini dia navigasi sistem yang offline. Itu ada putih langsung itu Namin. Ini ya. Jadi ini panoramic sunroof, ini bisa dibuka. Jadi kalau misalnya kita nih, aku contohin dari awal ketutup dulu ya. Jadi dia bisa kebukanya setengah doang, bisa ketutup full juga. Nih aku contohin dulu ya. Nah sekali buka setengah, kita 2 kali buka full. Kalau yang kacanya kita pencet, dia ini buka ventilasi, ngetilt, cuman narik dikit ke atas. Ini mungkin untuk buang hawa panas, atau mungkin beberapa orang yang mungkin suka merokok dalam mobil ya. Nah bisa buangnya begini. Kalau misalnya kita tarik ke belakang, dia akan membuka. Jadi ini bisa kampanye lah kalau orang-orang ya. Kita sekali lagi bukanya gede. Dan kalau banyak yang nanya, ini apa sih jaring-jaring ini? Ini tuh namanya wind deflector. Jadi tujuannya ini menghalau angin biar nggak berlebihan masuk ke dalam kabin. Jadi kalau misalnya ini nggak ada nih, misalnya ketutup begini ya, kita jalan, itu saya bisa yakin apa namanya debu-debu, wah badai di dalam, mungkin topi ibu terbang tuh pas berjalan. Nah ini tuh menghalau anginnya biar nggak kebanyakan yang masuk, biar kalaupun masuk anginnya tuh sepoi-sepoi kondisinya.